Devi, setelah skor sekarang sudah 2-0 ya. Untuk Jepang bagaimana respons atau suasana yang tergambar dari gedung Kemenpora? Ya, Zilvia dan juga pemirsa, situasi di Kemenpora pada saat nobar ataupun nonton bareng pertandingan Indonesia melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia di round ketiga ini terlihat ya, mereka ini sudah standby sejak sore tadi dan terlihat tadi sudah unggul dari Jepang 2-0. Jadi kayak mereka ini ada rasa kekecewaannya sedikit begitu ya, karena Jepang sudah unggul 2-0. Tetapi meskipun kecewa, mereka tetap optimis jika nanti Indonesia dapat melawan Jepang begitu ya, ataupun nanti Indonesia dapat mengegolkan begitu. Nah, untuk situasinya memang terlihat di sini di Kemenpora sudah disediakan banyak beanbag untuk mereka menonton dengan santai. Kemudian juga di sini disediakan makanan-makanan yang nanti dapat dinikmati secara gratis pada saat selesai babak pertama. Dan kita juga akan bertanya nih kepada supporter, meskipun sedang fokus untuk menonton pertandingan, tapi kita akan tanyakan, Mas, gimana nih melihat skor Indonesia sudah dikalahkan Jepang 2-0 ya di pertandingan babak pertama ini. Nah, ini responnya gimana nih? Sepertinya pemain belakang sangat kacau sih, karena pergerakan Kubo ya. Kubo sangat berpengalaman, di La Liga juga dia pernah mengalahkan Barca kemarin-kemarin. Ya, jadi susah sih emang kalau dari pertahanan. Disiplin, permainan juga sangat disiplin dan sangat. Tadi sebelumnya namanya siapa nih, Mas, siapa? Mas Ikram. Mas Wildan. Mas Wildan. Iya, Wildan. Ya. Oke, kalau dari Mas tadi kan ini sudah ini ya ada rasa kekecewaan. Kalau dari Mas Wildan sendiri gimana? Kalau untuk saya sih, kalau lawan Jepang itu emang sangat sulit ya. Apalagi waktu kemarin kita kalah kan di kandang sendiri 4-0 waktu di GBK. Ini masih babak pertama sih ya, semoga aja babak kedua bisa comeback lah. Bisa menang, iya. Seri aja udah alhamdulillah sih sebenarnya. Nah, ini kan udah 2-0 ya Jepang. Nah, prediksi skornya berapa untuk Indonesia? Saya sih berharap sih Indonesia bisa menyamakan dulu ya untuk babak pertama ini. Lalu kalau bisa sih ya bersyukur sih bisa 3-2 lah, biar 3 poin. Iya, 3-2 kembali comeback di babak keduanya. Oke, kalau dari Mas Ikram? Realistisnya sih kalau draw udah bagus sih. Kalau comeback nggak apa lagi. Harapannya 3-2 untuk Indonesia. Ya. Tapi sebenarnya kan ini tidak menentukan kelolosan ya, karena kita sudah pasti lolos di round keempat dan juga Jepang sudah pasti lolos di Piala Dunia ya. Nah, ini gimana melihatnya? Fokusnya untuk ranking FIFA atau seperti apa? Kalau untuk ranking sih ya udah lebih baik sih ya sebenarnya untuk timnas tersebut. Dan lebih berharap sih semoga timnas kita bisa konsisten aja sih. Iya, bisa ngambil pelajaran dari match-match sebelumnya gitu sih. Biar lebih konsisten lagi aja. Kalau dari Mas Ikram? Kalau untuk progresnya sih udah bagus ya. Tapi untuk melawan Jepang memang sangat susah ya untuk mencuri poin dari Jepang. Apalagi Jepang udah bisa mengalahkan Jerman juga 4-0. Dan tidak terlalu berpengaruh lah. Jadi ini tetap optimis Indonesia dapat menjemput Jepang Ya, gitu ya? semoga bisa comeback di babak kedua sih. Semoga bisa comeback. Ya, itu Zilvia. Jadi para supporter ini masih optimis ya kalau Indonesia ini dapat menjemput Jepang begitu ya. Jadi skornya tidak hanya 2-0. Nah, terlihat juga di belakang saya ada Wamenpora dari Taufik Hidayat. Pak Taufik, sedikit Pak prediksi skor Pak. Sedikit Pak, ini kan kita sudah tertinggal ya Pak 2-0. Nah, kalau dari Pak Taufik gimana? Ya, waktu masih panjang. Masih panjang. Ya. Tapi optimis Pak Indonesia dapat mengalahkan Jepang. Ya, masih lihat waktunya lah. Masih lihat waktunya. Masih belum. Kalau dari Pak Taufik ini berapa prediksi skornya Pak? Sekarang udah 2-0. Ya, kalau untuk Indonesia berarti. Maunya draw aja lah. Jangan 2-0. Jangan 2-0. Iya. Draw aja, 2 sama aja. 2 sama. Iya. Kalau bisa kan menang. Jadi bisa unggul nih. Hah? Indonesia bisa optimis. Ya, Unggul gitu ya. harus optimis lah. Harus optimis. Iya. Oke.
Terima kasih Pak Topi, selamat menikmati. Nah jadi pemirsa memang ini kita sudah tertinggal 2-0 tapi ini masih belum selesai di babak pertama. Nah kita akan masih menunggu dan para supporter ini masih optimis jika Indonesia bisa unggul atas Jepang paling tidak ataupun imbang ini juga bisa, meskipun dalam pertandingan ini tidak menentukan kelolosan karena seperti kita ketahui Jepang ini sudah otomatis lolos di Piala Dunia, sementara untuk Indonesia ini sudah pasti lolos di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Tentunya kita masih akan lihat nanti di babak selanjutnya apakah Indonesia bisa unggul atas Jepang. Sementara demikian, Zilvia kembali ke Anda di studio. Devi Syafira melaporkan langsung dari Gedung Kemenpora dan sebelumnya Andromeda Arizal dari Stadion Utama GBK. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, skor sementara di babak pertama Indonesia tertinggal 2 gol dari Jepang. Di menit ke-15 gol Jepang dari Daichi Kamada. Dan di menit ke-19 gol tercipta oleh Takefusha Kubo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.